berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ya. Pasal 33 ini terkait tentang ekonomi. Jadi supaya lebih jelasnya bisa kita lihat di buku ya. Modul kita lihat di sini. Modulnya bisa kita inikan di sini ada koperasi ya. Sudah terlihat di layar belum? Nah, koperasi itu adalah bagian dari pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya. Menurut para ahli ekonomi, lembaga atau badan perekonomian yang paling cocok dengan maksud pasal 33 ini adalah koperasi. Nah, dalam koperasi, modal dan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama. Hasilnya juga untuk kesejahteraan anggota bersama-sama juga. Jadi dari, oleh, dan untuk anggota. Jadi gitu. Ya. Di sini ada contohnya adalah koperasi sekolah. Jadi kalau kita di sekolah-sekolah itu ada koperasi sekolah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi itu berasal dari ko bersama dan opere yang bekerja atau berkarya. Jadi bekerja bersama ya. Koperasi berarti kelompok atau perkumpulan orang-orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama ya. Jadi koperasi tujuannya adalah kesejahteraan bersama anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya seperti itu ya. Koperasi berbeda dengan badan atau lembaga ekonomi yang lain. Apa koperasi mempunyai sifat-sifat yang khas, yang berbeda. Sifat-sifat koperasi itu merupakan organisasi perekonomian ya. Disebut organisasi karena ada anggota koperasi yang membentuknya. Jadi kalau di organisasi itu ada struktur organisasinya. Jadi dari struktur organisasinya itu kan nanti ada pengurus koperasi ya. Pengurus itu ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada seksi-seksinya atau bidang-bidangnya, badan-badannya. Nah, itu adalah bagian dari koperasi. Kemudian, anggota koperasi memiliki cita-cita dasar yang sama, ya. Memiliki cita-cita dasar yang sama. Cita-cita dasar anggota koperasi adalah kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi ini adalah ciri daripada koperasi. Kemudian yang ketiga, cita-cita ini diwujudkan secara bersama-sama. Jadi semuanya ingin sejahtera, semuanya ingin senang ya. Seperti itu. Dan koperasi memiliki watak sosial ya. Koperasi tidak ingin sejahtera sendiri. Jadi anggota koperasi semuanya saling membantu meningkatkan kemakmuran setiap anggotanya. Yaitu watak sosial. Watak sosial itu apa? Artinya ya bekerja sama dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain. Seperti itu. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Muhammad Hatta. Ya, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau memang ahli ekonomi. Nah, karena itu maka Bapak Muhammad Hatta digelari sebagai apa? Bapak Koperasi Indonesia ya. Bapak Koperasi Indonesia dan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Seperti itu. Ini Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi. Jadi orang Sumatera Barat ya. Bukit Tinggi dekat Padang. Nah, ini simbol koperasi. Simbol koperasi apa saja? Ini ada pohon beringin, ya. Ada padi dan kapas ini. Kemudian ada rantai, ada benteng gear itu, kemudian ada timbangan. Nah, simbol maknanya kita lihat di sini. Jadi makna simbol koperasi. Ada pohon beringin, melambangkan sifat kemasyarakatan kokoh. Yang kedua adalah bintang dan perisai, ya.
Bintang dan perisai. Bintang dan perisai melambangkan Pancasila sebagai dasar ideal. Kemudian timbangan melambangkan sifat adil. Gerigi roda melambangkan kerja atau usaha yang terus-menerus. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Rantai melambangkan persahabatan, persatuan. Warna merah dan putih bersifat nasional koperasi. Dan tulisan Koperasi Indonesia melambangkan keberadaan koperasi rakyat Indonesia seperti ini. Koperasi Indonesia ini ada warna merah putih, pohon beringin, gear, ini kayak Pancasila kan, ada keadilan, ini ada timbangan, padi kapas, dan rantai. Oke, tujuan koperasi apa? Meningkatkan kesejahteraan anggota, menyediakan kebutuhan anggota, kemudian apa lagi? Mempermudah anggota koperasi. Ya, seperti itu. Mendaftar mengembangkan usaha para anggota koperasi, menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat. Ya. Itu manfaatnya daripada koperasi. Ya. Jadi koperasi ini melindungi praktek rentenir atau lintah darat. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya kadang kalau di kampung-kampung atau di desa-desa orang nggak punya duit minjemnya ke rentenir atau kita kenal dengan istilah lintah darat. Kenapa mereka sebut rentenir atau lintah darat? Karena mereka mengambil bunga ya dari pinjaman yang diberikan dan bunganya kadang sangat tinggi. Lama-lama bunganya itu bisa mencekik. Ya. Nah, itu yang harus dihindari. Maka dari itu maka didirikanlah koperasi. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha, mengembangkan usaha para anggota koperasi. Ya, seperti itu. Ya. Ya, ini kekeluargaan dan gotong royong. Artinya dalam menjalankan perekonomian rakyat secara bersama-sama atau berkelompok. Ya. Bersama-sama atau berkelompok. Ini dengan caranya pengelolaan modal bersama. Jadi kalau di koperasi itu ada yang namanya iuran wajib dan ada yang namanya iuran sukarela ya. Ada yang namanya iuran wajib dan ada yang namanya iuran sukarela. Jadi iuran wajib itu ketika anggotanya daftar pertama kali maka dia harus mendaftar iuran wajib. Seperti itu ya. Kemudian di warung koperasi harga barang lebih murah. Kenapa? Karena itu tadi koperasinya ngambil untungnya nggak banyak dan juga ya karena untuk kesejahteraan bersama. Jadi ya anggotanya pasti harganya lebih murah. Ya. Jadi koperasi membantu anggota yang kekurangan modal. Anggota koperasi kekurangan modal untuk menjalankan usaha dapat memperoleh pinjaman dari koperasi. Nah, di Indonesia juga ada yang kenal, ada yang disebut dengan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, ya, KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Itu banyak yang terkenal di mana-mana. Misalnya anggota koperasi memiliki usaha perikanan lele. Kekurangan modal, ia mengajukan penambahan modal ke koperasi. Koperasi melayani anggota yang mengajukan permohonan pinjaman dan memenuhi permohonan pinjaman itu. Dengan memperoleh modal dari koperasi, anggota dapat mengembangkan usahanya. Seperti itu. Kemudian di zaman Orde Baru, itu zamannya Presiden Soeharto, era 90-an ke belakang, tahun 80-an, 90-an, itu ada yang disebut dengan koperasi unit desa. Dan ini benar-benar berkembang dan benar-benar membantu masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat dengan adanya koperasi unit desa ini dibantu untuk sejahtera. Ya. Jadi koperasi unit desa itu koperasi-koperasi yang ada di desa-desa. Mereka melakukan apa saja bisnisnya. Ya, usahanya membantu para anggotanya, misalnya menyiapkan bahan kelontongan, jualan bahan kelontongan, bahan sehari-hari, sembako ya.
jualan beras, minyak, gula. Nah, kemudian juga koperasi unit desa juga mereka juga bisa menyediakan pupuk dan bibit karena mereka biasanya ada di desa ya, ada di pertanian. Jadi para petani biasanya butuh bibit, butuh pupuk itu disediakan oleh KUD ya, koperasi unit desa. Dan zaman dulu koperasi unit desa itu kerjasama dengan Bulog ya, Badan Usaha Logistik, yaitu Badan Usaha Logistik itu salah satu BUMN yang punya negara untuk menyalurkan distribusi pupuk. Jadi pupuk para petani yang butuh pupuk semuanya harus belinya lewat KUD, dan Bulog itu menyampaikan pupuknya hanya lewat KUD, tidak lewat yang lain. Makanya zaman dulu itu semuanya sejahtera karena seperti itu. Ya. Ciri-ciri koperasi. Nah, koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Ya. Jadi orang-orang bukan kumpulan modal. Kalau cuma modal doang, makanya kan kita lebut investor ya, investasi biasanya lewat pasar saham atau bisa lewat investasi ya, nanam saham gitu. Nah, seperti itu. Itu berupa modal, tapi ini kan orang, bukan cuma duit, bukan cuma modalnya aja, tapi juga ada orang-orangnya. Jadi bentuk usaha yang lain biasanya pakai modal itu kan contohnya adalah perusahaan-perusahaan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kedudukan anggota dalam koperasi itu sederajat atau sama, setara ya. Ya, kedudukan anggota. Jadi ya pengurusnya ya anggotanya semua sama-sama punya hak, sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalnya keuntungan koperasi itu dibagi ya semua dibagi rata. Misal untungnya berapa juta, untungnya 100 juta, anggotanya ada 1000 orang, ya 100 juta ini dibagi 1000 orang sama rata seperti itu. Ya, tidak dibeda-bedakan. Nah, kecuali jasa untuk pengurus. Kalau pengurus biasanya ada jasa lagi. Jadi pengurus itu udah diberikan jasa, jadi udah digaji istilahnya. Seperti itu. Ya. Kemudian semua kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan ajas kesadaran para anggota, bukan karena terpaksa. Jadi ya kalau mau ikut koperasi ya jangan terpaksa, harus sama-sama, harus saling menguntungkan. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan koperasi Indonesia benar-benar merupakan kepentingan bersama para anggotanya, yaitu tujuannya meningkatkan kemakmuran, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan koperasi. Jadi bedanya koperasi dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya PT atau CV atau perusahaan pribadi ya. Nah, itu bedanya di situ karena dia ada anggotanya, ada orang-orang lain yang ikut terlibat di dalamnya, seperti itu ya. Nah, itu bedanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Oke, tidak. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan macam-macam koperasi ya. Ada macam-macam bentuk koperasi. Jadi koperasi dilakukan berdasarkan jenis usaha dan keanggotaan koperasi. Contoh, berdasarkan jenis usaha ada koperasi konsumsi ya. Koperasi konsumsi ini anggota koperasi, ada koperasi yang menjadikan kebutuhan pokok para anggota, yaitu tadi koperasi konsumsi itu ya jualan sembako ya. Jualan sembako ya, kebutuhan pokok anggotanya. Gula, beras, kopi, tepung dan lain-lainnya ya, itu adalah barang bahan konsumsi yang apa namanya dimakan langsung oleh anggotanya ya. Konsumsi itu kan berarti dipakai, dimakan, dinikmati, dihabiskan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah koperasi kredit.
Nah, koperasi kredit ini sekarang banyak berupa, jadi kalau koperasi ini dia tidak punya barang, ya, dia hanya memutarkan uang atau uang. Ya, koperasi kredit ini tadi yang saya sebut dengan koperasi simpan pinjam. Jadi hanya duit yang diputar. Jadi koperasi simpan pinjam. Ya. Koperasi mengumpulkan modal bersama, modal yang terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Membantu anggota memperoleh kredit atau pinjaman uang. Ya. Dengan cara mengajukan proposal pinjaman permohonan seperti itu ya. Nah, dengan cara ini keuntungan anggota koperasi dengan meminjam sini ya. Bunga pinjaman sangat ringan bila dibandingkan dengan bank ya. Penggalingan pinjaman bisa diangsur, bunga pinjaman dinikmati bersama dalam bentuk pembagian hasil usaha. Itu bedanya dengan apa namanya? Beda dengan perusahaan PT atau badan lain BPR misalnya bank perkreditan rakyat. Itu bedanya di sini bunga uang pinjaman ringan. Kalau bunganya di bank biasa misalnya 5%, kalau di sini cukup 3%. Kemudian pengembalian bisa diangsur, ya di bank juga bisa diangsur. Tapi bedanya adalah kalau di koperasi keuntungannya nanti akan balik lagi ke kita sebagai sisa hasil usaha atau SHU. SHU ini akan dibagikan oleh koperasi setiap tahun, setahun sekali. Akan ada yang disebut dengan RAT atau rapat anggota tahunan. Jadi koperasi itu setahun sekali ada rapat anggota tahunan, di mana di situ pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas koperasinya. Apa untungnya berapa, punya utang berapa, punya asetnya berapa, kemudian dari untung ini, sisa hasil usaha ini mau dibagi ke anggotanya berapa, itu dirapatkan. Ya, biasanya rapat anggota tahunan. Kemudian juga di situ diputuskan, misalnya kalau ada pemilihan ketua koperasi yang baru atau apa pemilihan koperasi yang baru atau pengurus yang baru gitu yang bertanggung jawab terhadap jalan koperasi ini, jalan operasionalnya itu di rapat anggota tahunan. Seperti itu. Jadi itu enaknya koperasi, bedanya itu karena apa? Karena di sini nih bunga pinjaman dinikmati bersama dalam bentuk pembagian usaha. Itu bedanya bila dibandingkan dengan apa? Dengan bank yang biasa atau BPR atau yang lain seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jenis koperasi yang ketiga ini adalah koperasi produksi. Koperasi produksi itu membantu usaha anggota koperasi. Ya, macam-macam koperasi produksi, para petani, koperasi peternak sapi, koperasi produk pengrajin. Ada KPSBU kalau nggak salah, lupa saya namanya udah lama. Di Indonesia itu ada khusus koperasi penghasil susu. Ya, koperasi penghasil susu. Nah, koperasi penghasil susu ini isinya adalah para peternak sapi. Nah, para peternak sapi ini menjual apa namanya, menjual hasil sapinya, susunya itu ke koperasi. Lalu koperasi ini nanti yang akan menyalurkan ke mana? Ke pabrik-pabrik susu. Ya, kayak di Bandung itu ada di daerah Pengalengan. Ya, daerah Pengalengan itu adalah Bandung Selatan, penghasil susu, banyak peternak sapi. Nah, setiap sore mereka panen susunya, jadi kalau nggak salah sehari 2 kali. Jadi ngambil susunya itu pagi dan sore. Nah, sore hari begitu dipanen susunya itu langsung dikirim ke pabrik di Jakarta. Seperti itu. Dan untuk mengirim susu ini digunakan truk tangki yang khusus. Kenapa? Supaya susu yang dikirim
tidak mudah basi ya. Kalau basi rusak susunya ya nggak bisa dipakai, nggak bisa diolah seperti itu. Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan ya, membantu anggota menghadapi kesulitan. Misalnya apa? Menyediakan bahan baku untuk kerajinan, misalnya koperasi kerajinan. Ada koperasi tahu tempe, ini yang terkenal ya. Kopti, Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Kopti ini mereka melakukan impor kedelai. Ya. Kenapa impor? Karena kedelainya kurang buat para pengrajin tahu tempe, pengusaha tahu tempe, kan bahan bakunya kedelai. Ya. Kalau yang suka makan tempe ya, orang Indonesia pasti suka makan tempe dan tahu ya. Nah, di Indonesia itu ada namanya Kopti, menyediakan bahan bakunya apa, kedelai. Jadi mereka membeli kedelai, mengimpor kedelai dan juga membeli tahu dan tempe. Nah, mereka nanti membantu menjual, mendistribusikan. Misalnya beli kedelainya 1 ton, nanti jadi tempenya, setelah jadi tempe misalnya beratnya jadi 5 ton atau 3 ton. Nah, 3 ton tempe ini dijual ke pasar mana saja, dikirim ke Jakarta, kemana-kemana, kota-kota. Nah, tiap kota itu ada koptinya ya, koperasi tahu tempenya. Seperti itu. Dan mereka biasanya menyediakan bantuan. Nah, itu tadi menghadapi kesulitan usaha, misalnya nggak punya bahan baku, ya mereka impor kedelai. Kesulitan pemasaran mereka bantu untuk menjual, ya kan. Cari bubuk, apa menyediakan bibit dan pupuk untuk petani, itu tadi juga kayak di KUD ya. Seperti itu. Jadi koperasi produksi juga menampung hasil usaha anggotanya, seperti saya bilang. Ya tadi mereka menjual hasil usahanya, dibantu dijualin juga. Butuh kedelai disediain, udah jadi tempe dijualin. Nah, itulah koperasi ya. Demikian juga untuk para peternak dan pengrajin. Oke ya, jadi 3 jenis koperasi ini berdasarkan jenis usaha, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, atau koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir adalah koperasi produksi. Kemudian yang berikutnya, adalah jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaan ya. Keanggotaan ini ada koperasi pertanian, itu isinya anggota petani. Ada koperasi karyawan, berarti isinya adalah karyawan. Ada koperasi pegawai negeri, yaitu di tiap-tiap unit pegawai negeri biasanya ada. Ya. Koperasi pensiunan, ya, seperti koperasi veteran, seperti itu ya. Kemudian koperasi sekolah, itu di tiap sekolah biasanya ada. Jadi kalau di koperasi sekolah anggotanya itu guru-guru, kepala sekolah, dan anak-anak murid. Ya. Kemudian koperasi unit desa, ini tadi sudah disebut juga. Ya, koperasi pegawai negeri biasanya di tiap kantor ada koperasi dosen, nah, misalnya ada koperasi dosen, ada koperasi karyawan. Kalau di pabrik juga sama, ada koperasi karyawan. Biasanya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, coba kita lanjutkan ke video ya. Coba kita cari video tentang koperasi sekolah ya, atau video tentang koperasi. Jadi supaya kita lebih jelas, supaya lebih paham apa itu koperasi ya.
Oke, ini ada koperasi ya.
Iya, pengalengan ya. Tadi sudah saya cerita ya tentang ternak sapi di Bandung Selat. Pengalengan. Hmm. Buat makan. Hmm. Pakai mesin, pasti pakai mesin. Hmm. Pakai mesin. Oh, bisa. Hmm. Iya. Bisa ada mesin pemerah susu. Oh, susu. Jadi bisa di. Oh, sapinya aja ada asuransi. Jadi sapinya mati diganti duit. Hmm. Iya, 12.000 ekor sapi.
Ya, 140 ton per. Hmm, hmm, hmm. Buat apa tadi ini rumah-rumahan? Hmm? Hmm. Ya, ya. Whipped cream. Ya, itu whipped cream. Whipped cream. Oh, dikasih makan. Ya, ya, itu rumput gajah ini rumputnya gede-gede. Ya. Ya, itu tadi koperasi peternakan sapi ya, yang di Pengalengan ya, KPBS Pengalengan. Dan mungkin setelah ini kita bisa melihat, kalau mau melihat kita lanjutkan dengan koperasi simpan pinjam ya. Koperasi sejahtera bersama berarti ini simpan pinjam. Kalau tadi itu berarti koperasi produksi, jadi nah dia memproduksi susu dan turunannya, ya, ada whipped cream, ada keju. Nah, kalau ini koperasinya itu berupa simpan pinjam, berarti ngasih modal uang ya.
cari untung. Iya, saham, anggur. Iya. Hmm. 35.000 orang anggotanya ya. Ya. Asetnya sudah 1 triliun ya. Hmm.
Kan bikin kata ini sopan nggak kan?
apa ya? Maksudnya itu apa ya? Badan usaha untuk kesejahteraan bersama. Pusing. Dibuatkan dulu nanti. Sekarang ayo titipkan ke saya. Iya udah iya tuh. Satu. Ini baru Oke ya, itu tadi sudah kita lihat contoh-contoh bagaimana koperasi uh, bekerja berjalan ya. Kemudian contoh koperasi di Indonesia yang sudah berhasil ya. Nah, itu jadi pelajaran buat kita bahwa koperasi adalah salah satu badan ekonomi yang didukung oleh negara. Terbukti dengan adanya Kementerian Usaha Kecil, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil (UKM). Ya. Itu saja mungkin yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga tadi tentang materi koperasi ini bisa dipahami dan kita bisa jadi tahu apa manfaatnya jadi anggota koperasi. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa kita minggu depan akan ada ujian akhir ya untuk materi kelas 4 ya. Itu saja, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang